Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Sekolah Alam di Bantar Gebang. Ada pula mengenang kejayaan mainan anak. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang keberadaan ambulans gawat darurat gratis. Selengkapnya dalam segmen bincang. Di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, terdapat sekolah gratis bagi anak-anak yang membantu orang tuanya memulung. Ya, di sekolah bernama Sekolah Alam Tunas Mulia ini terdapat lebih dari 200 anak yang dibina dari jenjang PAUD hingga SMP. Meski gratis dan diperuntukkan bagi anak-anak yang memulung, pihak sekolah juga membantu mencarikan beasiswa untuk para siswanya. Kalian apa coba? Ayo. Kamu Algis selanjutnya pengen jadi apa? Nggak tahu. Hah? Bom? Kamu pengen jadi apa, Bom? Inilah suasana belajar di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak kelas 3 dan 5 antusias menyimak pelajaran. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2006 ini ditujukan untuk anak-anak pemulung di kawasan TPA Bantar Gebang. Sekolah seluas 6.000 meter ini didirikan Nadam Dwi Subekti yang prihatin melihat banyak anak pemulung yang belum memperoleh pendidikan yang layak. Yang pertama, kita mengadopsi sekolah yang ada di Sekolah Alam Bojongkulur dan memang cocok untuk anak-anak karena kita menerapkan belajar dengan alam pertama. Kedua, Tunas Mulia itu sebetulnya kita menganggap bahwa anak-anak pemulung itu tunas-tunas yang selama ini terabaikan, selama ini tidak digarap, sehingga tunas-tunas itu seandainya tidak ada yang menumbuhkan itu akan mati. Tapi tujuan kita mendirikan dengan nama Tunas Mulia agar tunas-tunas yang tadi saya temukan di tumpukan sampah itu kita didik dan kedepannya harapan kami menjadi orang-orang yang mulia. Meskipun awalnya mendapat kendala, Nadam tak pantang menyerah. Pria lulusan Fakultas Ilmu Peternakan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini tetap mendirikan sekolah alam dengan bantuan sang istri dan beberapa donatur. Ya, banyak sekali kendala-kendala pada awal mendirikan sekolah alam, ya termasuk karena kita sekolahnya tuh nggak di gedung ya. Kita ini sekolah yang sekarang udah cukup bagus. Kalau dulu kan kita hanya gubuk ya. Gubuk, benar-benar gubuk, bahannya dari bambu, atapnya dari daun-daun itu rumbia sama daun alang-alang. Itu jadi nggak layak sekali kalau disebut sekolah sebetulnya. Makanya anak-anak banyak yang ragu sekolahnya kalau hanya seperti ini. Tapi kita bekerja sungguh-sungguh meyakinkan ke anak-anak, ke orang tua. Sejauh ini, lebih dari 200 anak dibina di sekolah alam yang terdiri dari jenjang PAUD hingga SMP. Bagi anak-anak yang serius ingin melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, akan dicarikan donatur maupun beasiswa. Pertama, harapan untuk sekolah ini mudah-mudahan guru-guru tetap sabar ya dan komit istiqomah untuk mengajar anak-anak pemulung. Mudah-mudahan kedepannya sebagai sarana ibadah lah. Kemudian kepada anak-anak tetap semangat ya, walaupun kita di tempat seperti ini, kita tetap bisa mempunyai cita-cita, bisa mempunyai mimpi, dan udah banyak yang membuktikan. Tetap semangat untuk berjuang. Melalui Sekolah Alam Tunas Mulia, Nadam mampu memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak di sekitar TPA Bantar Gebang, serta dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Lydia Agustin, Dio Malau, Dai TV. Salah satu siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Alam Tunas Mulia adalah Algis Lestiani. Di usianya menginjak 11 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga dengan memulung di kawasan pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang. Sama halnya dengan anak-anak lain seusianya, Algis memiliki cita-cita yang tinggi. Dan untuk meraihnya, ia selalu berusaha untuk belajar di sekolah, meski jarak yang harus ditempuhnya cukup jauh. Mengejar cita-cita di balik bukit sampah. Itulah yang dilakukan oleh Algis Lestiani. Anak berumur 11 tahun ini adalah salah satu murid di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang. Di usianya yang masih sangat belia, Algis harus membantu orang tuanya mengais sampah di TPA Bantar Gebang. Meskipun demikian,
anak yang duduk di kelas 5 SD ini mengaku lebih senang bersekolah ketimbang bekerja. Enak, seneng gitu. Banyak temennya, gurunya baik-baik. Di mata gurunya, Algis dinilai sebagai anak yang rajin dan cukup berprestasi. Meskipun jarak rumahnya dengan sekolah terbilang jauh, ia tetap rajin pergi ke sekolah demi menuntut ilmu. Algis itu anaknya cerdas ya menurut saya di antara anak-anak yang lain ya. Dia itu ceria kan hari-harinya. Terus kalau misalkan belajar itu dia cepat daya tangkapnya itu dibanding yang lain gitu. Seperti anak-anak pada umumnya, Algis memiliki impian dan cita-cita yang tinggi. Jadi desainer terkenal, desainer baju. Aku pengen naikin orang tua ke Mekah. Misalkan aku udah sukses. Sebagai orang tua, Rumini mendukung penuh keinginan Algis. Ia berharap anaknya terus bersekolah dan hidup sukses. Anak yang penurut, ya harapan saya semoga jangan kayak ibunya. Iya, pengennya sih sampai ya kalau bisa sampai kuliah gitu, sampai jadi kayak orang gitu. Kondisi ekonomi keluarga mengharuskan Algis berjibaku di tengah gundukan sampah dan bau busuk yang menyengat. Namun, hal tersebut tak membuatnya lupa akan pentingnya pendidikan. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV. Pencerahan Nusantara itulah nama sebuah program yang menitik beratkan pada optimalisasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari masyarakat hingga para profesional, gerakan ini menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Ya, seperti apa kegiatan Pencerahan Nusantara dalam mengabdikan diri pada bidang kesehatan? Berikut liputannya. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu cita-cita di era Indonesia merdeka. Hak warga dalam mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan belum sepenuhnya merata. Melihat realita ini, Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals menggagas gerakan Pencerahan Nusantara. Gerakan ini merekrut anak-anak muda yang mempunyai kompetensi sekaligus rasa peduli terhadap sesama. Mereka yang terpilih akan menjadi tenaga bantu kesehatan di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Misinya untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan dasar di masyarakat setempat. Pencerahan Nusantara itu sebuah gerakan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Layanan primer itu jadi di puskesmas. Caranya adalah dengan mengirimkan tenaga kesehatan yang masih muda ke daerah-daerah terpencil tersebut yang sebelumnya kami seleksi dan kami beri pembekalan yang cukup. Mengambil nama yang sama, program Pencerahan Nusantara merupakan program untuk melakukan optimalisasi layanan kesehatan primer di Indonesia yang bersifat lintas sektoral. Gerakan ini mengajak tenaga kesehatan, masyarakat, relawan, pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemuda untuk bersama-sama memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Karena awal mulanya memang kesehatan, jadi seringkali kami masuknya lewat kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan. Tapi dari situ kami kemudian melihat potensi apa aja sih ada di daerah gitu. Misalnya kalau ternyata daerahnya punya banyak sumber daya yang bisa dikelola gitu, kita berikan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan keuangan, entrepreneurship gitu. Jadinya memang apa yang dimulai dari kesehatan kemudian merambah kemana-mana. Sejauh ini terdapat 101 alumni Pencerahan Nusantara yang terbagi ke dalam 3 generasi. Sejak 3 tahun terakhir, para alumni tersebut disebar ke 7 daerah di Indonesia dan menjalankan masa bakti selama 1 tahun. Dari 3 angkatan yang terdahulu ini sebenarnya asalnya macam-macam banget. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu latar belakangnya kebanyakan memang kesehatan. Karena dalam tim itu terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan 2 pemerhati kesehatan. Tapi tidak hanya orang yang latar belakang kesehatan yang bisa ikut, karena justru pesan yang ingin kita sampaikan adalah kesehatan itu adalah tanggung jawab semua, bukan hanya orang-orang kesehatan. Jadinya di antara mereka ada juga yang latar belakangnya sastra, latar belakangnya psikologi, gitu. Melalui gerakan Pencerahan Nusantara, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Elfrida Aulia, Yoga Pratama, DAI TV, Jakarta. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang keberadaan ambulans gawat darurat gratis di Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan ambulans gawat darurat secara gratis. Nah, Dika, apakah layanan dari ambulans gawat darurat gratis ini sudah maksimal digunakan oleh warga Jakarta? Maksimal atau belum kayaknya relatif, karena saya juga belum pernah menggunakan dan baru aja dengar akhir-akhir ini. Jadi Jangan sampai ya. Jangan sampai sebenarnya. Ya, pemirsa, dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan warga Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI menyediakan fasilitas ambulans gawat darurat secara gratis. Namun meski sudah beroperasi selama 7 tahun nih pemirsa dan juga Dika, layanan publik ini masih belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan terbaru dari ambulans gawat darurat secara gratis, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Dr. Erizan Safari, MKK, selaku Kepala Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 123 Tahun 2014 terkait pelayanan ambulans, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyediakan ambulans gawat darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Pelayanan ambulans gawat darurat yang telah diberlakukan sejak tahun 2008 lalu disiagakan di 5 kota madya Jakarta. Ketersediaan layanan kesehatan publik ini diberikan secara gratis bagi warga yang membutuhkan transportasi cepat menuju rumah sakit atau pusat kesehatan. Untuk mendapatkan layanan ambulans gawat darurat ini, warga hanya perlu menghubungi nomor layanan darurat 118 untuk melakukan pemesanan ambulans gawat darurat, dan ambulans gawat darurat beserta tim medis pun akan langsung dikerahkan menuju kediaman pasien. Meski kehadiran ambulans gawat darurat ini sangat membantu warga, namun sayangnya sistem layanan ini belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kurangnya sosialisasi menjadi hambatan bagi warga Jakarta untuk dapat mengakses layanan kesehatan gratis tersebut. Hingga saat ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta baru memiliki 30 unit ambulans gawat darurat yang aktif beroperasi di Jakarta. Dalam sebulan, ambulans gawat darurat dapat melayani 1.000 panggilan darurat, sehingga layanan kerap dibatasi karena banyaknya permintaan. Dengan mengerahkan 240 petugas medis, layanan ambulans gawat darurat gratis ini diharapkan dapat melayani kebutuhan kesehatan warga Jakarta. Baik, kita langsung ke Dr. Erizan. Halo Dr. Erizan, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Dr. Erizan, ini sudah 7 tahun beroperasi. Sudah maksimalkah penggunaan AGD ini? Ya, seperti tadi disampaikan, dibilang maksimal. Saya pikir memang belum semua ya. Cuman kami terus berbenah untuk menuju perbaikan. Oke, sebenarnya berapa armada yang disediakan, yang tersedia selama ini? Saat ini kita punya 50 unit ambulans 50 unit? untuk melayani warga DKI. Oke, 50 unit dan berapa yang beroperasi tiap hari atau jangan-jangan overload nih? Ya, jadi yang operasional itu 30. Operasional harian 30. Itu tersebar di mana saja? Ada di 5 wilayah kota, di Jakarta Selatan, Pusat, Timur, Utara, 5 wilayah kota ya. Jadi kita di titik-titik yang rawan kecelakaan, di puskesmas, rumah sakit, kantor camat, kantor polisi, pemadam, ya seperti itu. Oke, ini sempat beberapa hari yang lalu kita juga mengangkat tentang ambulan gratis ini menanyakan kepada masyarakat. Kebanyakan dari mereka justru mereka nggak tahu loh ada ambulan gratis yang disediakan untuk warga Jakarta. Ini gimana sosialisasinya jadi sebenarnya? Gini, pertama mungkin masih banyak salah persepsi dari masyarakat tentang ambulans, bahwa ambulans itu sering diminta untuk mengangkut jenazah. Ini juga salah. Ambulans jenazah disediakan untuk mengangkut jenazah, tetapi ambulans untuk orang yang sakit. Kalau masyarakat yang tahu masalah ambulans gratis ya atau tidaknya, saya rasa memang kita memang operasional sudah lama, bahkan bukan 8 tahun ya, lebih dari tahun 80. Cuma saat itu masih di bawah yayasan 118 miliknya Prof. Aryo. Tapi sejak 2008 kami ambil alih oleh Pemda sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Baru sejak 2012 Pemprov DKI menggratiskan bagi warga DKI pemegang KTP atau KK untuk ambulans gratis ini. Jadi pada periode 2008 sampai 2012 memang masih berbayar. Waktu itu tarifnya sekitar 200.000 ya kalau nggak salah. Untuk sekali jalan ya. Saat ini dengan peraturan gubernur yang baru kita gratiskan untuk warga DKI kemanapun di wilayah Jabodetabek nih. Nah ini biasanya yang gratis, apalagi harus ada KTP, ini prosedurnya kan repot biasanya, apalagi ini menyangkut dengan kesehatan dan nyawa seseorang. Serepot itu nggak untuk ambulans gratis ini?
Saya rasa cukup KTP, kita kemana-mana bawa KTP ya. Kalau masalah KK bisa belakangan, tapi intinya KTP saya rasa perlu. Apalagi yang di rumah sakit ataupun di puskesmas, apalagi dengan sekarang hampir semuanya menggunakan BPJS, kemana-mana saya yakin pasti membawa KTP. Itu bisa kita layani. Dan kalau memang tidak bawa ya bisa dilengkapi belakangan lah. Kita nggak Caranya terlalu. bagaimana untuk istilahnya order lah ya, ambulans gratis ini bagaimana caranya? Cukup telepon ke call center kami di 6530 3118. Nanti petugas kami, perawat di sana akan menggali data yang diperlukan untuk mengirim unit mana yang dibutuhkan. Karena kan beda-beda. Kasus yang advance berbeda dengan kasus yang basic. Kita gerakan unit yang ambulans pun yang berbeda. Jadi pentingnya kami mengolah data seperti itu. Jadi memang harus diolah dulu ya, tidak semua harus dilayani ya. Nanti takutnya salah kirim ambulans. Oke, kita kalau lihat di Jakarta ini kan fenomena banyak pendatang nih dok. Ya, jadi tadi disebutkan untuk KTP orang Jakarta. Nah, kalau ada pendatang yang lagi darurat nih, gitu, kecelakaan atau seperti apa? Kalau kecelakaan kita tetap layani tanpa tarik biaya Rp1 pun kita gratiskan untuk kecelakaan. Tapi kalau kondisinya tidak kecelakaan, memang sakit dan memerlukan transportasi ke rumah sakit, tapi tidak ada biaya. Tapi bukan orang Jakarta. Sesuai pergub seharusnya berbayar. Cuma lagi-lagi kita tidak utamakan masalah pendapatan, bahwa kita memang lebih utamakan nurani dan sosial di sini. Berapa sih kira-kira kalau untuk yang berbayar? Dalam kota sesuai tarif pergubnya Rp450.000. Oke, dan itu masih lebih terjangkau ya daripada di rumah sakit dibandingkan provider lain. Saya pikir jauh lebih murah karena kami operasional sebagian besar disubsidi oleh pemerintah. Jadi dengan tarif Rp450.000 Anda bisa membawa pasien kritikal, saya rasa cukup murah. Oke, ini kita mau tahu dengan harga yang sangat terjangkau bahkan gratis, fasilitas apa sih yang tersedia di dalam ambulan gratis milik DKI? Mungkin setelah jeda berikut kita bahas ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali lagi ke Dr. Erizon. Dok, kalau kita berbicara tentang layanan gratis di Indonesia ya khususnya, bukan kita memperburuk ya, tapi banyak yang menilai bahwa ketika gratis itu fasilitasnya minim atau buruk. Nah, kalau dari AGD ini sendiri seperti apa? Saya yakin ambulans kita masih jauh lebih standar dibanding ambulans plat hitam yang lainnya. Berbeda dengan rumah sakit ya. Artinya kami lengkapi dengan peralatan-peralatan advance yang kami jaga standar mutunya. Kami punya patient monitor, kami punya ventilator, kita punya DC shock untuk henti jantung dan lain-lain. Alat untuk life saving pun sangat lengkap karena itu standar minimal ambulans operasional. Bahkan kami punya unit khusus untuk bayi 1 bulan, kita sebut unit perinatologi. Alat-alat cukup canggih. Jadi juga memang ada klasifikasinya dan berbeda-beda, makanya tadi harus diolah datanya. Harus olah data. Nah ini kalau tadi harus pakai ventilator atau untuk bayi 1 bulan, tetap gratis kah atau ada biaya tambahan? Sepanjang dia warga DKI kita gratiskan lah. Luar biasa. Tapi andai kata yang tidak warga DKI pun harganya juga masih terjangkau ya. Misalnya contoh yang ada ventilator misalnya? Ventilator selain unitnya Rp450.000 tadi ya, unit ventilator kita cas hanya Rp300.000 untuk dalam kota. Oke, ini bayangkan perbedaannya dengan Anda pakai rumah sakit bisa 10 juta itu. Wow, bedanya jauh banget ya. Tapi ini kenapa bisa? Apakah memang karena subsidinya sangat-sangat baik sampai dengan harga yang karena rendah? memang itu kami disubsidi oleh pemerintah. Kami tidak pikirkan untuk operasional karena memang dibantu oleh pemerintah, termasuk untuk karyawan kami kan juga disupport penuh oleh Pemprov DKI. Jadi itu yang membuat cost kami bisa lebih rendah. Kami tetap butuh pendapatan sebagai fungsi kami sebagai badan layanan umum. Sebagai badan layanan umum kita harus dapat pendapatan yang harus kita kembalikan sebagai remunerasi